Dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan Kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Bayangkan sejenak situasi ini. Dua negara serumpun, berbagi satu kawasan laut yang kaya minyak dan gas. Lalu seorang Perdana Menteri tiba-tiba berbicara tentang dua pilihan ekstrem, berunding atau berperang. Ini bukan rumor, bukan bocoran intelijen, melainkan pernyataan yang disampaikan langsung di parlemen, dan yang membuat suasana semakin panas. Respons yang muncul justru terlihat tenang. Namun ketenangan inilah yang bisa sangat berbahaya jika disalahartikan. Pertanyaannya kini tinggal satu. Apakah Asia Tenggara sedang berdiri di ambang konflik besar? Atau justru ini strategi tingkat tinggi yang jarang disentuh media? Tahan dulu jawabannya, karena kisah ini jauh lebih dalam dari sekadar adu pernyataan. Semua bermula dari Parlemen Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berada di bawah tekanan politik yang luar biasa. Oposisi menuding pemerintahannya lemah, bahkan dianggap tidak tegas dalam menjaga wilayah yang disebut-sebut diklaim atau dimasuki oleh Indonesia. Di tengah tekanan itu, Anwar akhirnya melontarkan satu kalimat yang langsung viral. Malaysia terbuka pada pilihan antara konflik atau perundingan. Pernyataan ini segera menyulut reaksi luas. Media sosial memanas. Warganet Indonesia dan Malaysia saling serang dengan narasi nasionalisme. Dan seperti yang sering terjadi, satu nama lama kembali mengemuka. Blok Ambalat. Wilayah di Laut Sulawesi ini bukan sekadar garis di peta. Ambalat menyimpan cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar. Malaysia mendasarkan klaimnya pada peta nasional tahun 1979, sementara Indonesia secara konsisten berpegang pada UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut PBB yang diakui secara internasional. Sengketa ini bukan cerita baru, sudah puluhan tahun berulang, dan setiap kali disebut tensinya selalu naik satu tingkat. Lalu muncul pertanyaan penting. Jika ini hanya soal tekanan politik dalam negeri Malaysia, mengapa responsnya terasa begitu serius? Disinilah cerita berubah drastis. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya angkat bicara. Menariknya, ia tidak membalas dengan emosi. Prabowo justru menegaskan bahwa Indonesia adalah negara pecinta perdamaian. Namun justru karena itulah, Indonesia harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ini bukan ancaman, ini adalah prinsip pertahanan. Dalam geopolitik, negara yang terlihat lemah justru paling sering diuji. Dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat. Macam saya kata minyak dalam peta, memang betul. Walaupun minyak ini di laut, dasar laut, dia masuk di kawasan Indonesia. Minyak dan gas itu bukan kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita, tapi tak sebelah dia. Jadi kalau kita korek, itu kena dapat persetujuan dia, sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan dibawa ke dasar laut, dia pertikai. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, runding lah. Itu dia kedudukan kita, pertahankan kedudukan kita. Baik, kita tak compromise yang melurat. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan bila masuk tajuk ini, barulah dibawa. Sabar, baik. Malaysia sekarang pilih untuk berunding. Saya jemput. Karena tak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita, negara-negara di utara ke kita, mereka ke kita ratusan tahun. Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Mongol,
Prabowo kemudian menginstruksikan TNI untuk berada dalam kondisi siaga tinggi, bukan hanya di darat, tetapi juga di laut dan udara. Sejumlah kapal perang Indonesia dilaporkan bersiaga di sekitar Ambalat. Radar dan sonar aktif 24 jam. Setiap pergerakan kapal asing diawasi dengan ketat. Langkah ini bukan unjuk kekuatan. Ini adalah operasi militer terukur. Pesannya tegas, Indonesia tidak akan berkompromi soal kedaulatan. Namun Malaysia juga tidak tinggal diam. Angkatan Laut Diraja Malaysia menggelar latihan militer. Mereka memamerkan kemampuan rudal, torpedo, bahkan kapal selam. Pesan yang ingin disampaikan pun jelas. Malaysia ingin menunjukkan kesiapan menjaga wilayah perairannya. Di titik ini, ketegangan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang persepsi publik. Narasi nasionalisme semakin keras, media sosial semakin panas. Sekarang saya ingin bertanya ke kamu, menurut kamu, langkah Indonesia ini murni defensif, atau sebenarnya sebuah pesan strategis ke level yang lebih tinggi? Karena fakta berikut ini justru jarang dibahas media. Prabowo bukan sekadar presiden, ia adalah panglima tertinggi dengan akses ke informasi strategis tingkat global. Sejumlah pengamat menilai peringatan Prabowo soal potensi ketegangan dunia bukan sekadar retorika politik. Di bawah kepemimpinannya, sistem pertahanan Indonesia kini jauh lebih terintegrasi. Satelit pengawasan, radar maritim jarak jauh, drone dan pesawat nirawak, hingga kehadiran jet tempur Rafale. Artinya sederhana, setiap pergerakan kapal asing kini bisa terdeteksi hampir secara real-time. Celah pelanggaran kedaulatan semakin kecil, dan sejarah memberi pelajaran yang sangat mahal. Pada periode 2005 hingga 2009, kapal perang Indonesia dan Malaysia pernah nyaris berhadapan langsung di Ambalat. Tahun 2002, Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Pengalaman itulah yang membentuk satu sikap, lebih waspada, lebih tegas, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sudah katakan kedaulatan harga mati. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap. Bila untuk berperang, kami siap. Bayangkan sebuah wilayah laut biru luas di Laut Sulawesi, bukan pulau, tapi blok perairan bernama Ambalat. Di bawahnya tersimpan minyak dan gas melimpah, membuatnya jadi rebutan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kisah ini mulai memanas setelah tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia. Sejak itu, Malaysia merasa Ambalat juga bagian dari wilayahnya, tapi Indonesia tak setuju. Berdasarkan UN Clause 1982, Ambalat tetap masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZIAI. Perselisihan ini sempat memanas pada tahun 2005 sampai 2009, bahkan beberapa kali kapal perang kedua negara berhadapan langsung di laut. Meski ketegangan mereda, hingga kini status Ambalat masih belum sepenuhnya selesai. Apa reaksi Malaysia ketika Indonesia kirim kapal perang ke Ambalat? Baru saja PM Malaysia Anwar Ibrahim buka suara di parlemen soal Ambalat. Inilah jawaban dari pertanyaan di awal video. Ini bukan soal ingin berperang atau tidak. Ini soal mencegah konflik melalui kesiapsiagaan penuh. Diplomasi tetap menjadi jalur utama. Perundingan tetap dibuka. Namun bagi Indonesia, kesiapsiagaan militer adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Kini publik di kedua negara menunggu kelanjutan proses ini. Apakah ketegangan akan mereda lewat diplomasi? Atau justru menjadi ujian terbesar stabilitas Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.